Keberadaan Kerajaan Buton sempat menempati posisi penting di Nusantara pada masa silam. Ini terlihat dari pengaruh aksara Wolio dalam beberapa manuskrip lama di luar Buton. Banyak sekali bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa aksara Wolio itu digunakan lebih luas. Beberapa kitab-kitab undang-undang yang ada di Buton, beberapa aturan-aturan hukum yang ada di Buton, kitab-kitab ketatanegaraan itu menggunakan aksara Wolio, tentunya dalam bahasa Wolio. Tapi tidak sedikit juga menggunakan aksara Melayu Jawi yang digunakan secara luas oleh masyarakat Nusantara di saat itu. Beberapa naskah kuno Kesultanan Buton milik Al-Mujazi Mulku menjadi saksi bisu perkembangan aksara di Buton, Sulawesi Tenggara. Ada dua tulisan ini, Lontara dan Jawi. Nah, itu masih bagus itu. Sekitar 350-an manuskrip kuno ia simpan sebagai bukti kekayaan budaya lokal. Kalau soal kita menjaga, boleh dibilang dari usia 15 tahun ya sudah mendampingi orang tua. Setiap ada tamu, biasa beliau saya yang dipanggil untuk menemani mengambilkan data-data ini di tempatnya. Kalau naskah yang sempat di mikrofilm, kurang lebih 350-an. Kalau yang ada ini dari tahun-tahun 1650-an lah. Awal abad 17 sampai abad 20-an. Sayangnya, hingga saat ini tidak banyak orang yang menyimpan naskah Wolio serta menggunakan aksara Wolio. Pengguna aksara Wolio di Buton kini terbatas untuk penulisan nama jalan dan tempat di wilayah kota Bau-Bau. Sebaiknya seperti aksara Wolio ini tetap kita gunakan. Sebab inilah salah satu juga kebanggaan kami di Buton sini, Pak. Yang membesarkan daerah kita ini antara lain karena aksaranya ini tadi, antara lain. Jadi sangat kita sayangkan bila mana ditinggalkan ini. Generasi muda di Buton, tepatnya di kota Bau-Bau, sudah tak lagi mendapatkan pengajaran tentang aksara Wolio. Pernah dilakukan sebuah proses pembelajaran di setiap sekolah menengah pertama untuk diajarkan aksara Wolio. Tapi dengan munculnya kurikulum baru, itu aksara Wolio menjadi sebuah aksara yang tidak diajarkan lagi. Jadi inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang proses yang terputus dari sebuah proses konservasi aksara yang ada di Buton. Berbeda halnya dengan aksara Wolio, bahasa Cia-Cia di tahun 2009 memilih berdamai dengan kehidupan modern. Bahasa ini mengadaptasi aksara Korea agar mendapat perhatian anak-anak muda. Hasilnya, pengajaran bahasa Cia-Cia ini bertahan dan diajarkan di tingkat sekolah dasar. Kesadaran tersebut bermula dari sebuah paparan pada Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara tahun 2005. Ragam naskah dan bahasa di Buton menjadi salah satu fokus perhatian peneliti. Adalah Profesor Chun Tae-hyun dan Profesor Lee asal Korea yang tertarik meneliti kesamaan pelafalan dan struktur aksara Korea dan Cia-Cia. Hasil penelitiannya pada saat itu bahwa bahasa Cia-Cia yang ada hari ini jika menggunakan huruf Hangul itu dimudahkan, artinya ada kemudahan, tidak ada kesulitan menggunakan aksara Hangul. Pada saat itu pula pemerintah Kota Bau-Bau dan Wali Kota Bau menyarankan, kalau begitu silakan coba laksanakan sekarang, coba ajarkan kepada anak-anak di SD. Itu kita cobakan di SD itu di kelas 4 SD. Dan alhamdulillah kalau saya melihat kemajuannya yang melakukan sendiri, saya pada saat itu sendiri, tidak ada masalah, pada saat tidak ada masalah dan agak mudah. Sekolah Dasar Negeri Karya Baru di Bau-Bau, Pasar Wajo, Buton
merupakan salah satu sekolah yang telah mengajarkan bahasa Chia-Chia dengan aksara Hangul. Kepopuleran budaya pop Korea turut membantu meningkatkan minat anak murid di Sulawesi Tenggara ini. Saya senang, mengajar senang. Dan ini aksara Korea cocok berbahasa ini berbahasa Chia-Chia. Aksara Korea ini cocok. Ya. Contohnya artinya teman ini sapangga. bahasa Chia-Chianya sapangga. Ini sapangga bahasa Koreanya aksaranya ada. P, P, Pa, ada. Ya. Ini ya, something. Satu. Ya, besar. Dua. Dua. Tiga. Ini salah atau benar? Salah? Ya, benar, bagus. Dalam perkembangannya, aksara tidak hanya menjadi sistem tanda grafis atau tulisan yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Lebih dari itu, aksara menjadi alat penyimpan kekayaan akal budi dalam mengingat serta mencatat berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Bersama aksara, manusia berkembang. Dengan aksara, sebuah peradaban lahir dan maju. Lewat aksara pula, difusi kebudayaan terbentuk dan menggantikan budaya lama. Maka tak heran jika ada pepatah yang mengatakan bahwa aksara dan bahasa adalah akar dari budaya sebuah bangsa. Dunia anak adalah dunia bermain. Karenanya, mengenalkan aksara pada sebagian anak di usia dini memang tidak mudah. Inilah Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Mata Hati yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sekolah yang berbasis Islam ini memiliki kurikulum belajar Al-Quran sejak usia dini. Terdapat tantangan bagi para guru di sekolah ini saat mengenalkan Al-Quran yang menggunakan aksara Arab dengan cara klasik. Untuk itulah, sejumlah guru di sekolah ini pun menggagas lahirnya metode menghafal Al-Quran dengan mengandalkan keterampilan motorik, yakni berupa gerakan khas SDIT Mata Hati. Awalnya metode ini terinspirasi dari sebuah buku yang mana saya baca bukunya, judulnya Dokter Cilik. Di sana di buku itu ada cara menghafal Al-Quran dengan gerakan, tetapi di buku itu hanya dengan surat-surat pilihan saja. Surat-surat pendek tapi pilihan. Nah, kami di sini di Mata Hati mencoba bagaimana gerakan itu bisa mencakup satu surat full gitu. Seperti hari ini kami sedang mengulang satu surat yaitu surat Al-Buruj dari ayat 1 sampai ayat 16. Di sini mencoba bagaimana ada khas SDIT Mata Hatinya. Otomatis ada gerakan yang mungkin tidak akan ditemukan di buku itu. Metode menghafalkan Al-Quran dengan gerakan khas SDIT Mata Hati memang disesuaikan dengan dunia anak. Setiap gerakan melambangkan arti dan saling berkaitan. Dengan gerakan yang bersemangat, anak mampu melafazkan bunyi ayat serta paham maknanya. Biasanya dengan metode gerakan ini dalam satu hari itu anak bisa menghafal 5 sampai 4 ayat. Seperti Al-Buruj wa sama idatil buruj sampai ayat 5 itu bisa hafal dalam waktu satu hari dengan waktu 1 jam. Biasanya kalau dengan metode dulu
itu paling bisa menghafal 2 atau 3 ayat. Miftah yang tengah duduk di bangku kelas 2 sekolah ini amat merasakan manfaat metode hafalan Al-Quran yang diajarkan di sekolah Mata Hati. Ya, belajar ngaji suka nggak? Suka. Nah, kalau tadi yang diajarkan tuh namanya apa? Hafiz. Hah? Hafiz. Nah, tadi apa namanya yang udah hafal ayat apa aja? Surah apa aja? Ayat Al-Quran yang telah mereka hafalkan, pada akhir semester sekolah, mereka biasanya akan mendapatkan evaluasi. Salah satu keunggulan nyata dari metode menghafal Al-Quran ini, tidak hanya berguna bagi mereka yang telah mampu membaca aksara dengan baik. Untuk anak-anak yang belum lancar pun bisa sebetulnya untuk mengikuti gerakan ini. Jadi gerakan ini bisa diikuti oleh yang sudah baca Al-Quran, ya, termasuk juga pada anak-anak yang belum lancar membaca Al-Quran. Bahkan ada pula kasusnya yang seperti ini, anaknya belum lancar membaca Al-Quran, tapi mereka sudah bisa mengikuti munafasah Al-Quran 1 juz, karena mereka tertarik dengan gerakan ini, serta mengandalkan ke audio, begitu. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2008 silam ini hanya berawal dari 10 murid. Kini, ratusan siswa diajar dan dididik di sekolah ini guna menjadi manusia-manusia Indonesia yang pandai dan berakhlak mulia.